wajib bagi seseorang yang sudah mampu menyiapkan biaya pernikahan. Ya mungkin dheweke wis kerja, wis nyambut gawe oleh penghasilan, bahkan tidak cuma penghasilan, wis iso gawe omah, wis iso nyandang pangani wong tuwa, memberikan nafkah kepada orang tuanya. Dan dheweke dia takut. Takut apa? Dirinya akan terjatuh, terjebak atau terjerumus ke dalam perkara-perkara haram. Ya zina. Jadi takut untuk berbuat zina. Piye? Bagaimana? Wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bin nikahi wa nahana 'anil fahisati wassifahi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina salaku sabilan najah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Amma ba'du. Para sahabat santri, para pecinta kajian ilmu agama, para alumni dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Mari kita bersama-sama seperti biasa mengawali kajian ilmu agama pada saat ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus ila hadratus Syekh Hashim Asy'ari, wabil khusus ila muallif hadal kitab Kyai Haji Sansuri Badawi, wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa talamidihim wa tilmidatihim. Syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin, para pencinta kajian ilmu agama, mari kita bersama-sama memulai kajian kitab Fikih Munakahat yang dikarang oleh beliau Kyai Haji Sansuri Badawi, Tebuireng, Jombang. Kita lanjutkan kajian yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang lalu, kita telah mengkaji hadis Rasulullah yang berseru kepada para pemuda yang telah mampu untuk menikah, untuk segera menikah. Karena di dalam pernikahan itu ada sebuah manfaat yang besar. Karena di dalam pernikahan itu ada manfaat yang besar, yaitu bisa melindungi kemaluan dari berbuat zina. Selain itu,
menikah dapat meredam pandangan mata dari hal-hal yang buruk. Bahwa menikah memiliki manfaat yang besar. Yang pertama, menikah dapat meredam pandangan dari fitnah. Karena menikah memiliki manfaat yang besar. Yang pertama, dapat meredam pandangan dari fitnah-fitnah. Yang kedua, dengan menikah seseorang dapat menjaga kemaluannya dari berbuat zina. Tetapi bagi orang yang tidak mampu, pemuda yang tidak mampu untuk menikah, maka Nabi menganjurkan untuk berpuasa. Karena dengan berpuasa itu, dia dapat melindungi dirinya dari perbuatan-perbuatan zina. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihi lan dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tazawwaju, nikah sira kabeh. Al-waduda ing wadon kang akeh kasih sayangi. Al-waluda kang akeh anake. Fa inni moko sak temene ingsun iku mukasirun wong kang akeh-akehan bikum kelawan sira kabeh al umama ing umat. Al umama ing pira-pira umat. Kapan? Yaumal kiamati, besok ana dina kiamat. Di dalam hadis Nabi yang berikut ini disampaikan bahwasanya Nabi menseru kepada kita semua untuk menikah. Menikahi siapa? Wanita yang memiliki cinta kasih kepada anak-anak. Al-waduda. Jadi yang pertama kita mencari wanita yang memiliki cinta kasih. Yang kedua, al-waluda, wanita yang banyak anaknya. Al-waduda, wanita yang banyak cinta kasihnya. Ini adalah wanita yang memiliki jiwa keibuan. Jiwa keibuan itu biasa ditandai bagi mereka-mereka perempuan itu kalau ngomong anak itu betah. Kalau ngomong anak tidak cepat muring-muring. Dia telaten. Karena apa? Biasa anak kecil itu rewel. Kadang rewel dalam segi ngompol, dalam segi kesehatan, dan lain-lainnya. Dan inilah yang menjadikan perempuan akan teruji apakah dia al-waduda, banyak kasih sayangnya atau tidak. Yang berikutnya adalah al-waluda, wanita yang banyak anaknya. Kita mencari wanita yang banyak anaknya ini tidak usah dijajal dulu. Gak usah dicoba dhisik. Coba dhisik duwe anak apa enggak. Cukup kita lihat dari keluarganya. Mungkin dari pihak keluarga dari calon mertua. Berapa anaknya? Kalau adik punya anak, oh berarti bisa melahirkan. Berapa? 4, 5, 10. Oh, akeh anake. Jadi insya Allah dia juga akan memiliki anak banyak. Kenapa? Keluarganya aja banyak anak-anaknya. Karena anak ini adalah sebuah
harapan di dalam keluarga. Kalau tidak punya anak, hampa. Hampa. Tangisan bayi. Itu diharapkan hadir di dalam mahligai rumah tangga. Kadang goyahnya mahligai rumah tangga karena tidak hadirnya anak. Maka di dalam agama Islam, Nabi sudah menganjurkan carilah wanita al-waluda yang banyak anaknya. Kemudian Nabi menyampaikan, fa inni mukasirum bikum al-umama. Aku ini orang yang memperbanyak umatnya. Jadi kita diajak Nabi memperbanyak umat. Karena apa? Nanti di akhirat siapa yang banyak umatnya, itulah yang dulu di dunia dia memiliki banyak generasi atau banyak anak. Jadi kalau banyak anak berarti banyak generasi Islam. Kalau tidak punya anak, ya tidak punya generasi, tidak punya keturunan. Nah, seperti itu. Baida apa maneh annahu sak temene nikah iku yajibu wajib apa nikah alaman ing atase wong qadara kang mampu sapa man. Di sini ada sebuah penjelasan lagi bahwa nikah itu wajib bagi orang yang mampu ala mu'natihi ing atase biaya nikah. Wa khaufa lan wedi sapa man ala nafsihi ing atase awak dhewe nemewan wedi alwuqa ing tumiba fil harami ing dalam perkara haram, ya perzinahan. Pada keterangan berikutnya, yaitu wajib bagi seseorang yang sudah mampu menyiapkan biaya pernikahan. Ya mungkin dheweke wis kerja, wis nyambut gawe oleh penghasilan, bahkan tidak cuma penghasilan, wis iso gawe omah, wis iso nyandang pangani wong tuwa, memberikan nafkah kepada orang tuanya. Dan dheweke dia takut. Takut apa? Dirinya akan terjatuh, terjebak atau terjerumus ke dalam perkara-perkara haram. Ya zina. Jadi takut untuk berbuat zina. Piye? Bagaimana? Wajib untuk menikah. Jadi menikah itu akan menjadi suatu kewajiban ketika dia sudah mampu untuk biaya pernikahan dan dia takut terjerumus ke dalam perzinaan. Jadi ayo para pemuda-pemuda, para santri, alumni-alumni pondok pesantren, terutama pondok pesantren Tebu Ireng, para alumni. Jangan nganggur lama. Ayo cepetan ndang nikah. Wong nikah itu sebuah ibadah sing enak. Ya, pahalanya berlipat-lipat. Ya. Itu kewajiban bagi orang yang sudah mampu dan takut terjerumus dalam perbuatan haram. Sekarang hukumnya berubah menjadi sunnah. Wa yusannu lan disunahno opo nikah liman kaduwe wong qadara kang mampu sapa man alaiha ing atase muknah. Orang yang mampu untuk menyiapkan biaya pernikahan. Ini sunnah ya, menyiapkan biaya pernikahan. Walam yakhaf lan dheweke ora wedi al anata ing perbuatan zina.
Nah, hukum yang kedua, nikah ini menjadi sunnah apabila si pemuda atau orang yang ingin nikah ini sudah bisa menyiapkan biaya pernikahan. Ya, seperti tadi sudah kerja, nyambut gawe, bahkan bisa menyantuni atau menafkahi keluarga termasuk orang tuanya. Tapi dia tidak takut dirinya terjerumus pada perbuatan zina. Ya mungkin dia punya kegiatan positif yang mana konsentrasinya tidak melulu kepada perempuan. Jadi pikirannya stabil. Nah, ini sunnah bagi mereka-mereka yang seperti ini. Nanti kembali lagi, hukum nikah ini akan berlaku sesuai ilat yang mendasarinya. Al-hukmu yadurru ma illatihi adaman awujudan. Jadi hukum itu akan berjalan atau berlaku berdasar ilatnya ada atau tidak. Nah, ilatnya tadi wajib kalau dia sudah mampu dan takut berbuat dosa atau berbuat zina. Sedangkan yang kedua ini hukumnya sunnah. Menjadi sunnah karena yang pertama ilatnya dia mampu untuk menyiapkan biaya nikah, tetapi ketakutan untuk berbuat zina tidak ada. Nah, bagi para pemuda, ayo ndang nikah. Ya siapa saja yang jadi idola sampean, ndang ditekani dan ndang ditawari rabi, ojo suwe. Nek suwe engko diserobot uang, kecewa, stres. Dindang cepetan mengajukan proposal, khidbah utawa meminang. Nggak usah lama-lama. Nek suwe-suwe diserobot be uang, ngaplu sampean. Para hadirin, para pemirsa, para pencinta kajian ilmu agama dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Itu adalah dua hukum tentang nikah. Sekarang kita melanjutkan pembahasan yang berikutnya. Pada permasalahan nikah, untuk pembahasan yang pertama takrif sudah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu hikmah. Hikmahnya nikah itu apa? Hikmahnya nikah itu adalah sesuatu yang dapat kita ambil dari peristiwa nikah itu apa? Ya mestinya nilai-nilai positif yang bisa diambil. Sing kaping 3. Fi hikamihi, ing dalem piro-piro hikmah nikah, arbaun, ono 4. Jadi di dalam pernikahan ada 4 hikmah yang bisa diambil, yang bisa dipakai ya bagi orang-orang yang ingin melakukan sebuah pernikahan. Rupane al-awalu sing pertama iku al-ibqa'u, netepaken alal insani ing atase manungsa bitanasuli, kelawan oleh keturunan. An-natiji, yang menjadi buah kang uwoh anin nikahi saking pernikahan.
Yang pertama, hikmah dari menikah adalah yaitu menetapkan manusia dapat memiliki keturunan dari hasil pernikahan itu. Jadi nikah itu yang pertama duweni keturunan. Ya karena nikah itu adalah suatu hubungan suami istri yang secara biologis itu juga berlaku pada makhluk lain seperti hewan. Manusia pun sama, menghasilkan generasi atau anak turun dari pernikahan itu. Sehingga hikmah yang pertama ini menjadi sebuah dasar harapan orang ingin menikah biar memiliki keturunan. Karena kita ini adalah satu jenis makhluk hidup yang apabila dia menurunkan generasi, maka jenisnya akan lestari atau terus berkembang. Jika dia tidak punya anak turun, maka jenis manusia yang seperti ini hilang. Kenapa? Wong dia tidak punya anak. Habis sudah jenis yang seperti ini. Seperti itu. Sehingga pernikahan itu adalah sebuah jalan untuk memperoleh keturunan. Makanya tidak heran juga ketika dalam sebuah pernikahan seseorang tidak dikarunia anak, maka sebuah pilihan pula untuk menikah lagi. Karena diharapkan dari istri yang lain dia dapat memiliki generasi atau keturunan. Kalau orang dulu Masya Allah, bojone siji anake rolas. Bener siji tapi maksimal. Apalagi yang istrinya banyak. Bu, anake tambah akeh. Bojo pertama anake rolas. Bojo papat karek ngeping meh 50. Masya Allah. Tapi iki mang fa inni mukasirun bikum al-umama yaumal qiyamah. Kanjeng Nabi ngajak akeh-akehan umat. Sapa di akhirat akeh pendukungi berarti biyen di dunya dia anake ya akeh. Ya generasi Islamnya banyak juga. Itu yang pertama, hikmah nikah yang pertama. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan saat ini. Semoga bermanfaat. Silakan like, share, subscribe, dan komen yang positif. Apabila ada pertanyaan, silakan isi melalui kolom komentar. Dan apabila saya bisa menjawab, insya Allah saya akan menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.